فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di muka surat 89 dari Syarah Kitab Tauhid. Masih di dalam pembahasan matanya. Qala al-Imam An-Najdi rahimahullahu taala walahu an Uqbata bin Amir, ini jelas salah harokatnya ya dari sekretarinya, an Uqbata bin Amir radhiyallahu an marfu'an man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lah. Barang siapa menggantungkan azimah, yaitu tangkal, penangkal, Indonesia bilangnya jimat, azimah, maka semoga Allah tidak memberikan kesempurnaan untuknya. Wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah. Barang siapa menggantungkan wada'ah, wada'ah sama azimah, tujuannya agar orang menjadi tentram. Kalau tadi tamimah, ini penangkal atau tangkal agar menjadi sempurna. Fala wada'allahu lah, maka semoga Allah tidak memberikan da'ah. Da'ah artinya adalah ketentraman, rehat, ketenangan untuk dia. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan seterusnya. Al-Hakim mensahihkan, Az-Zahabi menyepakati itu. Namun yang benar apa? Yaitu ada kekurangan sanadnya, ada kelemahan ma'ruf. Hadis yang ini jumhur para muhaqqiqin memang mendhaifkan, ada kelemahan. Tapi secara asal maknanya memang ada penguat asal maknanya. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan suatu tangkal maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, ini hadisnya hasan, boleh sampai sahih li ghairi. Baik. Sebagaimana juga dirajihkan oleh Syekhuna Thariq Al-Ba'dani hafizahullahu taala dalam daras beliau, bahwasanya ini boleh sampai sahih li ghairi. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Haythami mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad dan para rawinya thiqat. Baik. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Ada bahwasanya beliau melihat ada seseorang yang di tangannya itu ada seorang lelaki yang di tangannya itu ada benang untuk mengobati sakit panas. Faqata'ah, kemudian beliau pun memotongnya. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dalam keadaan beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka itu berbuat kesyirikan. Maksudnya adalah syirik kecil tentunya di dalam pembahasan ini. Walaupun ayatnya bicara tentang syirik akbar, namun sebabnya tentang syirik akbar, namun keumuman lafadznya masuk di dalamnya adalah syirik kecil. Karena orang yang memakai tangkal ini tidak sampai murtad, tapi syirik kecil. Dia punya iman, namun disertai dengan kesyirikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau, tidak dibahas rawi-rawinya atau kualitinya, ada kelemahan. Banyak yang memang riwayat-riwayat seperti ini punya kelemahan, tetapi kelemahannya sedikit saja, tidak banyak. Makanya sebagian ulama menghasankan, dan boleh dihasankan walaupun ada suatu kelemahan. Yang terkuat adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, entah apakah dimasukkan di sini atau tidak. Yang dia ada di dalam Jami'us Shahih punya Syekh Muqbil. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam gurunya Imam Baihaqi, yaitu siapa? Al-Hakim An-Naisaburi dalam Mustadrak. Kalau Baihaqi dalam Sunanul Kubra, sanadnya sahih, betul-betul sangat sahih. Tak tahu apakah nanti dibahas di dalam syarahnya.
disebut-sebut atau tidak. Itu yang terkuat dan itu bagus sekali seandainya dimasukkan di sini. Bahkan apa yang berbuat adalah yaitu Ibnu Mas'ud yang berbuat dan menukilkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memotong tangkal yang dipakai oleh istrinya pada waktu itu. Wa qala syarih rahimahullah, lamma bayyana al-muallifu rahimahullahu haqiqatat tauhid, tatkala si penulis menerangkan rahimahullah hakikat tauhid wa tahqiqahu wa fadlah, menerangkan tentang realisasi tauhid dan keutamaan tauhid, wal khaufa min diddih, menerangkan tentang kekhawatiran Nabi Ibrahim, kekhawatiran Nabi Muhammad di dalam dalil-dalil itu terhadap kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Nah, jawab lama apa ini? Dzakara fi hadzal bab, beliau menyebutkan di dalam bab ini wa ma ba'da, dan yang setelahnya, ba'dha anwa'is syirik, beberapa jenis kesyirikan, wa ba'dha anwa'il bid'il mufdiyati ilaih, dan beberapa jenis kebid'ahan yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Wa min dzalika hadzal bab, termasuk dari itu adalah bab ini. Apa itu? Babun minasyirki, atau apa? Babu minasyirki, yakni al-asghar. Maksudnya di sini adalah syirik asghar. Memang masalah tangkal hukum asalnya adalah syirik asghar, tangkal-tangkal itu. Lubsul halqati wal khayti wa nahwihima, memakai gelang ataupun dan benang dan yang semacam itu, lidaf'il bala au raf'ih, untuk menolak malapetaka atau menghilangkannya. Hada yaqa'u li katsirin minan nasil jahalah, ini terjadi pada banyak orang yang jahil. Jahalah wazan fa'alah, ini jamak taksir, seperti apa? Kafarah, fajarah dan semacam itu. Baik. Kalau orang-orang zalim jamaknya apa? Zalamah, jamak taksir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau orang pasar apa? Sawaqah. Ini wazan fa'alah, menunjukkan jamak taksir. Jadi ini bukan masdar ya, bukan jahlah atau apa, tapi jahalah, orang-orang yang jahil. Wa huwa minasyirk, yaitu termasuk dari kesyirikan adalah lubsul halqati wal khayti aun ghairihima, memakai gelang dan benang atau yang selain itu, rantai-rantai barangkali dan yang sebagainya, mungkin akar bahar kalau di Indonesia. Yusammunaha huruz, mereka menamakan itu sebagai huruz, perlindungan. Ya, ujung-ujungnya berlindung kepada benda mati. Wa yusammunaha tamaim, mereka menamakan sebagai tamaim, tamimah, yaitu apa? Untuk pelengkap, penyempurna. Maksudnya tangkal-tangkal itu sendiri. Walaha asmaun ukhra, dia memiliki nama-nama yang lain, diperindah nama-namanya. Baik. Wa hiya kullu ma yulbasu liqasdi daf'il bala aw raf'ih. Intinya yang namanya tangkal itu apa? Segala sesuatu yang dipakai dengan maksud menolak malapetaka atau menghilangkannya. Berarti kalau sekedar zina, perhiasan, maka ini tidak masuk dalam kesyirikan. Tinggal dilihat perhiasan yang halal atau perhiasan yang haram, tapi tidak sampai pada kesyirikan. Niatnya sekedar berhias. Yara anna lubsaha sababun li raf'il bala. Dia memandang, pelakunya itu, bahwasanya memakai benda seperti tadi merupakan sebab untuk menghilangkan bala bencana ba'da nuzulih, setelah bencana itu turun datang, au daf'ihi qabla wuqu'ih, atau menolaknya sebelum itu terjadi. Wa hadzal lubsu wal i'tiqad mimma harramahullah. Pemakaian seperti tadi dan keyakinan seperti itu termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa huwa minasyirkil asghar, dan itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil lebih besar dosanya daripada syirik akbar. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman raddan 'alal musyrikin, dalam keadaan membantah kaum musyrikin. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah, katakan wahai Rasulullah kepada mereka, maka apa pandangan kalian
Atau boleh menurut pendapat yang lain, maka kabarkan oleh kalian kepadaku apa saja yang kalian seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Apabila Allah menginginkan untuk menimpakan suatu bahaya kepada saya, apakah mereka itu, benda-benda tadi atau makhluk yang kalian seru tadi, mampu menghilangkan bahayanya? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau dia menginginkan untuk merahmati saya, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Ini dua-duanya didatangkan dengan pola isim fa'il. Kasyifat, mumsikat, ini isim fa'il, yaitu menunjukkan apa? Sebagai pola mubalaghah. Benar-benar mampukah mereka itu? Jawabannya tentunya apa? Tidak mampu apa-apa. Makanya patung-patung itu tatkala diserang oleh Nabi Ibrahim tak mampu apa-apa. Tatkala mata-mata mereka ditusuk oleh Nabi Muhammad SAW langsung jatuh semua, tak mampu apa-apa. Demikian pula sebagian patung di Madinah tatkala dikencingi anjing tak mampu apa-apa juga, dan seterusnya. Ternyata benda-benda tadi tak mampu untuk berbuat apa-apa. Demikian pula terkadang kalau kita dulu di zaman-zaman dulu ya, waktu memakai tangkal-tangkal lalu lupa terjatuh di bawah, tahu-tahu kucing kesayangan kita kencing di atasnya, tak mampu apa-apa, kita cuma sedih, aduh warnanya jadi kuning. Nah, kita tak mampu apa-apa, ternyata bendanya juga tak mampu melindungi diri sendiri. Demikian pula sebaliknya. Asal ayat bicara tentang syirik akbar, namun dia berlaku secara umum karena al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qarafi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Anwaul Buruq. Yakni anna alihatakum la tamliku syai'a. Yang Allah maksudkan adalah, yaitu Nabi disuruh mengucapkan kepada mereka bahwasanya sesembahan-sesembahan kalian tidak kuasa sedikit pun. Fala tanfa'u wala tadur. Maka dia tidak mampu untuk memberikan manfaat dan tidak pula mampu menimpakan bahaya. Wa innama huwa auhamun waqa'at lil musyrikin. Yang terjadi itu hanyalah kesalahpahaman, auham, salah paham yang dialami oleh kaum musyrikin, membayangkan patungnya mampu ini padahal tak mampu apa-apa. Thayyib, fi ta'alluqihim bil asnami wal andati wal qubur, di dalam ketergantungan mereka kepada patung-patung, tandingan-tandingan, kubur-kubur, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Wa hiya batilatun la tanfa'uhum. Sesembahan-sesembahan tadi itu adalah batilah. Batilah artinya keliru, batilah artinya zahibah, yaitu akan sirna, tidak ada hakikatnya. Dalam artian apa? Tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat untuk mereka, dan tidak pula mampu menimpakan bahaya kepada mereka. Yang dikubur tak mampu untuk keluar lagi, mengganggu ini, mengganggu itu, tak mampu. Paling yang datang adalah setan dan jin yang menyerupakan diri dengan orang yang dikubur. Maka kita lawan dengan zikir pagi dan petang, kita lawan dengan ayat kursi, Al-Fatihah dan sebagainya. Tak mampu apa-apa mereka. Bal hiya ma baina jamadatin wa ma baina mayyitin la tamliku syai'a. Bahkan benda-benda tadi itu hanyalah antara benda-benda mati ataupun sesuatu yang sudah mati, yang mana mereka memang tak mampu berkuasa sedikit pun, tak mampu menguasai apapun, menguasai diri sendiri pun tak mampu. Baik. Waktu hari raya membelikan baju baru untuk diri sendiri juga tak mampu, sudah mati, tak mampu apa-apa. Wa hadhil ayah tadullu bi umumiha ala tahrimi ta'liqit tamaim. Dan ayat ini dengan keumumannya menunjukkan tentang diharamkannya menggantungkan azimat-azimat, tangkal-tangkal itu. Baik itu di depan-depan rumah atau di atas pintu atau barangkali di dinding-dinding atau bahkan digantung di bagian depan kereta sebagai penangkal ain. Itu semua tidak ada manfaatnya. Dan itu semua adalah haram, membuat orang tergantung pada benda mati. Li'annaha ta'alluqun ala ghairillah. Li'annaha tu'allaqu ala ghairillah. Karena benda tadi digantungkan. Toyib, ha ini dohirnya kembali ke tamaim kan. Kalau tu'allaqu dia digantungkan,
Tapi apa? Ala ghairillah ini berarti muta'alliq dengan apa? Kita paham maksud beliau, yaitu apa? Pelakunya, bukan bendanya, pelakunya itu bergantung pada selain Allah. Ma'ruf. Memang betul, yaitu apa? Tu'allaku ini hiya, yaitu apa? Naibul fa'il. Cuma jar majrur ini ala ghairillah ini secara maknanya agak susah untuk kita mensinkronkan. Karena dia sendiri ghairullah. Benda tadi memang ghairullah. Maka seandainya yang dimaksudkan oleh Syekh yaitu pelakunya, itu senang kita. Yaitu apa kalimatnya mestinya apa? Li'annahum yata'allaquna ala ghairillah, misalkan. Mereka bergantung pada selain Allah. Makanya kalau li'annaha ini adalah apa? Mu'annas, kembalinya ke terdekat. Isim dzahir terdekat yaitu tamaim. Baik. Cuma jar majrurnya agak kurang sesuai sebenarnya, karena ya, jar majrurnya sendiri kembali ke dia lagi. Dia digantungkan kepada selain Allah. Memang dia sendiri selain Allah. Nah, kalau hum sedap kita, kalau hum mereka bergantung pada selain Allah. Ini enak. Ini sesuai memang. Iya, lebih jelas. Mungkin sekretarinya agak keliru. Sering kan di buku ini sekretarinya keliru. Tapi paling tak kita paham yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Baz. Intinya adalah mereka bergantung pada selain Allah. Itu lebih sesuai. Li'annahum yata'allaqun, misalkan. Fima la yanfa'u wa la yadur, di dalam perkara yang mana benda itu sendiri tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menimpakan mara bahaya. Bi khilafil asbabi syar'iyyah, berbeza dengan sebab-sebab yang memang disyariatkan atau dimubahkan. Seperti apa? Ya kalau lapar ya makan. Nah, ini sebab yang disyariatkan, sebab yang dimubahkan, tak masalah. Wal la ba'sa biha, tidak mengapa yang seperti itu karruqyah. Karena memang Allah sudah menggantungkan akibat pada sebabnya. Kalau kita menempuh sebab, insya Allah kita akan mendapatkan akibatnya. Kita meruqyah sehingga mendapatkan kesembuhan, misalkan. Wat tadawi, pengobatan, bil kayyah, dengan kai, walaupun Nabi tak suka, tapi ini juga sebab. Sebab yang memang disyariatkan, yaitu tidak sampai haram, dia makruh. Wa bil ilaji tibbi, dan pengobatan, ilaj pengobatan, tibbi ya pengobatan ya. Mungkin maksudnya pengobatan kedokteran. Nah, ini masuk akal, mubah. Al ma'ruf, yang memang telah dikenal. Kullu dzalika la ba'sa bih, yang itu semua tidak mengapa. Jaiz, yaitu semua baik. Seperti apa? Kalau sakit kepala atau kalau badan tidak merasa kuat, maka sering makan misalkan apa itu? Pisang dicampur dengan bawang putih untuk menguatkan daya tahan tubuh. Nah, itu sesuatu yang masuk akal, yang baik. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ibadallah tadawau wala tadawau bil haram. Wahai para hamba Allah, berobatlah kalian dan janganlah kalian, ini ada tak mudharaah yang terhapus, wala tatadawau. Janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abi Darda dan seterusnya. Dia sahih, ada dalam Sahihul Musnad punya Syekh Muqbil juga. Ini panjang, hadisnya agak panjang, tapi diambil intinya oleh Imam Ibnu Baz. Kalau yang lafaz itu ana tak tahu, tapi ini dalam Sahihul Musnad yang hadis Abi Darda itu. Ada orang Badui tanya, wahai Rasulullah, apakah boleh kami berobat? Lalu kemudian Nabi menyebutkan ini. Fal adwiyatu syar'iyyah al-mubahah la haraja fiha, maka obat-obatan yang disyariatkan, yang dimubahkan, tidak ada dosa di dalamnya. Amma ta'liqut tamaim, adapun menggantungkan tangkal-tangkal, falaisa minal asbab, maka itu bukan termasuk sebab. Cuma waham saja, yaitu orang menyangka begini padahal tak ada kena mengena. Cuma agar orang tertipu, setan berusaha membantu, tahu-tahu jadi sembuh. Padahal bukan karena benda tadi, tapi setan yang mengusahakan pengobatannya. Tentunya apa? Ini menimbulkan kesyirikan pada benda tadi. Walaysa minad dawa, dia bukan termasuk dari obat. Bal huwa mujarradu i'tiqadin batil. Bahkan dia itu sekedar keyakinan yang batil.
fala yajuzu ta'liqu halqatin wala khayt, maka tidak boleh menggantungkan gelang ataupun benang, wala qirtas ataupun kertas yang dikasih rajah-rajah itu, tulisan-tulisan aneh misalkan, atau bahkan tulisan Quran, karena ini akan membuka pintu syirik. Orang bergantung kepada kertas tadi, pada benda tadi, bukan bergantung pada Allah. Wala raqain, raqa yaitu secarik kain, potongan kain, yuktabu fiha, yang ditulis sesuatu di dalamnya, wala ghairi dzalik, ataupun yang selain itu, mungkin emas ataupun mungkin perak ataupun mungkin suasa kuningan kalau di Indonesia, di dalamnya tertulis kata-kata yang aneh. Nah, ini tidak boleh. Mungkin itu ada kata-kata mantra-mantra. Iya, ada aja macam itu, semuanya banyak variasi macam itu. Kecuali kalau sesuatu yang sekedar masuk akal, sekedar sesuatu yang memang dalilnya ada, atau secara akal sehat, ini sekedar kata-kata mutiara, itu tak masalah, bukan niatnya sebagai itu tadi, tangkal-tangkal bencana. Ya kalau seperti itu syirik, kalau seperti yang disebutkan tadi. Iya, itu memang tangkal, itu tangkal lagi. Nabi tak mengajarkan gitu. Ya itu syirik asghar, akan menyebabkan orangnya bergantung pada benda yang ditulisi macam tadi. Kecuali kalau sekedar ruqyah yang dibacakan tanpa ada syirik kepada benda-benda, ini tak masalah ruqyah. Nah, itu bagus, itu terbaik. Itu para salaf bolehkan, Imam Ahmad membolehkan, yaitu bagaikan membaca pada air, atau kalau Imam Ahmad yaitu menuliskan kepada mangkok, dituliskan dengan dakwat, tinta yang senang dihapus oleh air. Setelah dituliskan sesuatu tertentu dari Quran, disiram air, kemudian airnya diminum. Para salaf membolehkan. Baik. Karena bukan untuk digantungkan, tapi untuk diminum. Iya. Betul. Quran atau zikir-zikir yang Nabi ajarkan, tak masalah itu. Kalau baca Yasin tengah malam Jumat, tak masalah. Itu air minum air Yasin itu kira macam ruqyah. Tak masalah, itu ruqyah aja. Mau surat Yasin atau yang lain, semuanya boleh. Yang itu semua ayat boleh. Minum air Yasin. Tak masalah. Untuk mengobati diri sendiri kah, mengobati teman, itu tak masalah. Ruqyah pengobatan tak masalah. Bukan untuk sihir. Kalau kita solat biasa yang mutlak untuk berdoa kepada Allah itu kira macam ruqyah juga, untuk berdoa kepada Allah. Itu doa. Doa 2 rakaat sunat mutlak. Itu tidak dipanggil ruqyah, tapi doa, ya, doa. Itu macam dikira pun, kecuali kalau niatnya membacakan untuk diri sendiri, ya itu memang itu ruqyah. Ruqyah itu pun boleh juga, kan? Itu doa. Ruqyah sendiri bagian dari doa. Jadi doa lebih luas daripada ruqyah. Ruqyah ini sebagian doa. Betul. Rata-rata demikian. Baik. Kecuali yang sama sekali tidak berisi doa, betul-betul pujian pada Allah, secara umum tidak dipanggil doa, karena doa berisi permintaan. Hanya saja kita tahu doa sendiri ada 2. Intinya semuanya yang polanya seperti itu tak masalah, boleh aja. Baik, kita cari titiknya di sini. Qal bal hadza kulluhu yusamma tamimah wa yusamma hirzan. Ini semua terserah dikasih, yaitu dari bahan apapun, ini dinamakan sebagai tamimah, sebagai tangkal, ini bahasa Arab, dan juga dinamakan hirzan, perlindungan. Wa huwa minasyirkil asghar, dan itu termasuk syirik asghar. Wa in taqada mu'alliquhu annahu yanfa'u wa yadur. Titik. Kemudian apabila orang yang menggantungkannya itu meyakini bahwasanya benda tadi mampu memberikan manfaat ataupun menimpakan bahaya binafsi, secara zatnya dia sendiri mampu, soro syirkan akbar, jadi syirik akbar. Karena ini syirik dalam rububiyah, meyakini selain Allah mampu untuk menolak bencana tanpa ada bantuan dari Allah sama sekali. Benda itu aja jadi syirik akbar ini. Nas'alullahal afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Amma idza taqada annaha asbab, adapun jika dia meyakini tadi sekedar sebab, sekedar ikhtiar kata orang sekarang, famina syirkil asghar,
maka itu termasuk syirik asghar. Karena apa? Menjadi sebab datangnya syirik akbar, membuka pintu kepada syirik akbar, maka dia adalah syirik asghar. Sebab yang tidak ada dalilnya, tidak ada dalil nakli ataupun akli, ya dia jadi syirik asghar. Allahu a'lam.